warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila dengan NPM 0324011110. Kelas D dengan prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi saya dengan judul Teori Belajar Behavioristik, Konsep dan Implikasi dalam Pembelajaran. Pertama, pengantar teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik juga dikenal sebagai teori belajar perilaku. Fokus pada perilaku yang dapat diamati, diukur, dan diprediksi. Belajar dianggap sebagai perubahan perilaku akibat pengaruh lingkungan. Apa yang Anda ketahui tentang behaviorisme dalam pendidikan? Behaviorisme dalam pendidikan adalah teori pembelajaran yang menekankan peran lingkungan dan stimulus eksternal yang dalam membentuk perilaku siswa. Berikutnya, konsep dasar behaviorisme menekankan hubungan antara stimulus dan respon. Individu dianggap sebagai makhluk reaktif terhadap lingkungan, pengalaman, dan pembiasaan membentuk perilaku. Bagaimana menurut Anda lingkungan dan proses belajar? Lingkungan memegang peran yang sangat penting dalam proses belajar. Dalam pandangan behaviorisme, lingkungan adalah faktor utama yang membentuk perilaku dan hasil belajar siswa. Berikutnya, karakteristik teori behavioristik. Mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil, bersifat mekanistik, menekankan peran lingkungan, membentukkan reaksi respon, menentangkan pentingnya latihan. Bagaimana karakteristik ini mempengaruhi cara kita memandang proses belajar. Karakteristik teori behavioristik sangat mempengaruhi cara kita memandang proses belajar, terutama dengan menekankan bahwa belajar adalah hasil dari perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur. Berikutnya, prinsip stimulus respon. Belajar terjadi melalui interaksi stimulus dan respon. Perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar yang dapat diamati, fokus pada perilaku yang tampak dan dapat diukur. Dapat Anda berikan contoh proses stimulus respon dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya, belajar di kelas. Stimulus, guru memberikan soal latihan matematika. Respon, siswa mengerjakan soal dengan serius karena tahu akan mendapatkan nilai atau pujian. Berikut peran reinforcement dan hukuman. Reinforcement, penguatan, digunakan untuk memperkuat perilaku yang diinginkan. Hukuman digunakan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran atau penguatan dari lingkungan. Bagaimana peran reinforcement dan hukuman di sekolah? Penerapan reinforcement, penguatan dan hukuman di sekolah adalah bagian penting dari pendekatan behavioristik yang bertujuan membentuk perilaku siswa secara aktif. Berikut implikasi dalam pembelajaran. Pengetahuan dianggap objektif, pasif, dan tidak berubah. Belajar adalah perolehan pengetahuan. Mengajar adalah memindahkan pengetahuan ke peserta didik. Peserta didik diharapkan memiliki pemahaman yang sama dengan pendidik. Bagaimana pendapat Anda tentang konsep ini? Menurut saya, konsep implikasi behaviorisme dalam pembelajaran sangat relevan, terutama dalam pembentukan disiplin, pembiasaan belajar, dan keterampilan dasar. Desain pembelajaran behavioristik menekankan pada aturan yang jelas dan ditetapkan lebih dulu. Pembiasaan dan disiplin menjadi sangat penting.
Pembelajaran dikaitkan dengan menegakkan disiplin. Kontrol belajar dipegang oleh sistem di luar diri peserta didik. Apakah Anda setuju dengan pendekatan ini? Mengapa atau tidak mengapa? Berikut tujuan dan aktivitas pembelajaran. Tujuan penambahan pengetahuan, aktivitas pengungkapan kembali pengetahuan, laporan, kuis, teks. Menekankan kepada keterampilan terisolasi dan akumulasi fakta. Pembelajaran mengikuti urutan kurikulum secara ketat. Bagaimana tujuan ini mempengaruhi cara belajar siswa? Peran guru dalam pembelajaran behavioristik sangat berbeda dibandingkan pendekatan lain seperti kognitivisme dan konstruktivisme, terutama dari segi kontrol komunikasi secara pembimbing siswa. Lanjut, peran guru dalam pembelajaran behavioristik. Pembentukan kebiasaan peserta didik, berhati-hati dalam membentuk kebiasaan sesuai dengan bagaimana kebiasaan itu akan digunakan. Bagaimana peran ini berbeda dengan pendekatan pembelajaran lainnya. Evaluasi dalam teori behavioristik, efek untuk tujuan-tujuan akademik yang jelas dan terukur, tapi kurang memadai untuk mengenali potensi berpikir kritis, relatif, dan sosial siswa. Berikut evaluasi dalam teori behavioristik, menekankan pada proses pasif dan keterampilan terpisah. Biasanya menggunakan tes tertulis, menuntut satu jawaban benar, dilakukan setelah selesai kegiatan pembelajaran. Apa kelebihan dan kekurangan dari metode evaluasi ini? Teknologi modern dapat diintegrasikan secara efektif dalam prinsip behavioristik, terutama dalam menciptakan lingkungan belajar yang struktur, responsif, dan penuh pengetahuan. Lanjut, aplikasi modern teori behavioristik. Pembelajaran dengan PowerPoint cenderung satu arah, materi disusun rinci. Pembelajaran multimedia, peserta didik diharapkan memiliki pemahaman yang sama. Latihan cenderung memiliki satu jawaban benar. Bagaimana teknologi modern dapat diintegrasikan dalam behavioristik? Teknologi modern dapat diintegrasikan dengan prinsip behavioristik melalui penggunaan media pembelajaran digital yang dilancar untuk memicu proses dan penguatan positif. Lanjut, refleksi dan diskusi. Apa kelebihan dan kekurangan teori behavioristik dalam pembelajaran modern? Membentuk kebiasaan positif dan meningkatkan keterampilan praktis, namun juga kekurangan dalam hal kreativitas dan fleksibilitas siswa. Kesimpulan, teori behavioristik menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati. Fokus pada hubungan stimulus, respon, dan peran lingkungan, memiliki implikasi signifikan dalam desain dan praktik pembelajaran. Masih mempengaruhi dalam pendidikan modern, terutama dalam membentuk multimedia dan PowerPoint. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.